Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 13 Kota Surakarta, Ibu DRA Suparyanti MSI, serta Bapak Ibu Guru beserta seminar yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat menghadiri acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Pada hari ini, Kamis 26 Juni 2025 di ruang rapat SMP Negeri 13 Kota Surakarta yang kita cintai. Sebelumnya, perkenalkan saya Umi Nugraheni selaku moderator pada kegiatan seminar orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi bagi P3K. Marilah izinkan saya menyampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan, kedua, doa, ketiga yaitu terkait pemaparan hasil laporan orientasi P3K. Selanjutnya sesi keempat yaitu tanya jawab, dan kelima adalah penutup. Sebelum acara dimulai, marilah kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan membaca doa bersama-sama, marilah kita berdoa sejenak menundukkan kepala supaya acara hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan seminar orientasi yang akan dipaparkan oleh Ibu Nurma Junita, Sarjana Pendidikan. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Ibu Umi Nugraheni selaku moderator atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, Ibu Dr. Anda Suparyanti MSI, dan teman-teman rekan-rekan guru yang saya sayangi dan saya banggakan. Hari ini saya akan memaparkan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK Kota Surakarta. Berikut profil singkat saya. Nama saya Norma Yunita, Sarjana Pendidikan dengan NIP 1990 06 17 2024 21 2002. Jabatan saya guru ahli pertama, guru bimbingan dan konseling pada unit kerja SMP Negeri 13 Kota Surakarta dengan mentor Dr. Anda Suparyanti MSI. Latar belakang orientasi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja merupakan salah satu tahapan penting dalam pembekalan pegawai baru di lingkungan instansi pemerintah. Pemerintah Kota Surakarta menyadari pentingnya pengenalan nilai dan etika birokrasi sebagai fondasi untuk menciptakan aparatur yang profesional, berintegritas, dan memiliki komitmen tinggi dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Melalui kegiatan ini diharapkan PPPK Kota Surakarta dapat menjalankan fungsinya secara optimal, memberikan pelayanan yang berkualitas, dan senantiasa memegang teguh prinsip-prinsip etika dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Maksud dan tujuan dari orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta yaitu maksudnya kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika yaitu membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan pencapaian visi dan misi organisasi. Tujuannya adalah tujuan kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah
bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, yaitu peserta diharapkan mampu memahami dan mengenalkan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Untuk tempat dan waktunya, tempat diselenggarakan di SMP Negeri 13 Kota Surakarta dengan waktu untuk angkatan 2 dari 16 Mei 2025 hingga 26 Juni 2025. Visi dari SMP Negeri 13 Surakarta yaitu Galaska Juara, dengan singkatan dari jujur, unggul, wawasan global, aman, religius, dan asri. Dan Galaska Hebat yang singkatannya dari humanis, empati, berbudi, amanah, dan tanggung jawab, serta disiplin oke. Misi dan indikator ketercapaian misi SMP Negeri 13 Surakarta ada 12. Yang pertama, mewujudkan lulusan yang mempunyai karakter jujur. Yang kedua, mewujudkan lulusan yang unggul dalam bidang akademik dan non-akademik melalui kegiatan peningkatan literasi dan numerasi. Yang ketiga, mewujudkan pendidikan yang mengembangkan keterampilan abad 21 dengan menanamkan perilaku yang berkarakter Pancasila. Yang keempat, mewujudkan pendidikan dalam lingkungan yang aman dan kondusif. Yang kelima, mewujudkan pendidikan yang mengedepankan pembentukan profil pelajar Pancasila. Yang keenam, mewujudkan lingkungan pendidikan yang asri dan berwawasan lingkungan hidup. Yang ketujuh, mewujudkan peserta didik yang humanis, peduli terhadap sesama dan lingkungan. Yang kedelapan, mewujudkan peserta didik yang empati, saling bantu-membantu dalam kebaikan. Yang kesembilan, mewujudkan peserta didik yang dapat dipercaya, menjadi contoh serta panutan. Yang kesepuluh, mewujudkan peserta didik yang tanggung jawab, belajar bertanggung jawab terhadap apa yang telah dikerjakan. Yang ke-11, mewujudkan peserta didik yang disiplin, mematuhi dan menjalankan keyakinan kelas atau sekolah yang disepakati bersama. Yang ke-12, mewujudkan peserta didik yang empati, saling bantu-membantu dalam kebaikan. Ini rencana dan hasil kerja PPPK saya, yaitu dengan judul Layanan Klasikal dengan Metode Project Based Learning untuk meningkatkan kesadaran diri tentang pentingnya hidup bersih pada peserta didik SMP Negeri 13 Kota Surakarta. Kenapa saya mengambil judul ini, yaitu identifikasi isunya. Untuk mengidentifikasi isu dimulai dengan melihat tanda-tanda atau gejala yang menunjukkan bahwa kesadaran tersebut masih rendah di kalangan peserta didik SMP Negeri 13 Kota Surakarta. Beberapa poin pentingnya. Yang pertama, minimnya inisiatif pribadi dalam kebersihan diri. Kita bisa lihat ya, anak-anak murid kita itu peserta didik masih banyak yang datang ke sekolah dengan kuku panjang, terus kotor dalam kukunya itu, terus dengan baju yang belum disetrika, jilbab yang belum disetrika, belum lagi bajunya yang gak dijaga kebersihannya, kena tinta seperti itu. Terus perilaku buang sampah sembarangan. Ini sangat terlihat sekali saat kemarin ujian, karena kalau biasanya kalau di kelas masing-masing itu kan mereka sudah ada jadwal piket ya, itu sudah ada nama-namanya, itu sudah berjalan. Nah, tapi kalau udah pas ujian, itu kelas bukan kelas yang mereka tempati gitu. Jadi itu sangat terlihat perilaku buang sampah sembarangan. Terus yang ketiga, ketidakpedulian terhadap kebersihan lingkungan sekolah, seperti beberapa fasilitas sekolah yang tidak dijaga kebersihannya, seperti wastafel yang dicoret-coret, kaca yang dicoret-coret. Lalu yang keempat, kurangnya pemahaman mendalam tentang dampak kesehatan dan lingkungan. Jadi anak-anak itu belum tahu gitu bagaimana sih ketika mereka tidak menjaga kebersihan tuh dampaknya untuk kesehatan dan lingkungan yang sendiri seperti apa gitu. Yang kelima, menganggap kebersihan sebagai beban atau tanggung jawab orang lain. Misalnya kalau di kelas gitu ya, udah ada sampah nih, padahal dia sendiri gitu misalnya yang buang atau di dekat sekitar mereka gitu sampahnya, pasti kan hari ini yang piket
ini ada seni yang Bu yang pikir ini gitu. Jadi mereka melimpahkan tanggung jawab itu terhadap orang lain. Yang keenam, pengaruh lingkungan sosial dan kebiasaan di rumah. Mungkin di lingkungan rumah jika buang sampah sembarangan gitu ya, tidak ada teguran atau tidak ada pengingatan gitu. Jadi ya sudah, itu terbawa kebiasaan-kebiasaan di rumah hingga di sekolah. Nah, jadi isu yang diangkat adalah berdasarkan identifikasi di atas, isu utama yang diangkat adalah rendahnya kesadaran diri peserta didik SMP Negeri 13 Kota Surakarta akan urgensi dan implementasi perilaku hidup bersih yang termanifestasi dalam kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan, minimnya inisiatif kebersihan diri, dan ketidakpedulian terhadap kebersihan lingkungan sekolah, sehingga berpotensi menimbulkan dampak negatif pada kesehatan individu dan menciptakan lingkungan belajar yang kurang kondusif. Isu ini menyoroti bahwa masalahnya bukan hanya sekadar tidak tahu tentang kebersihan, tetapi lebih ke kurangnya internalisasi diri, nilai dan komitmen pribadi untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran diri yang rendah ini menjadi penghambat utama dalam membentuk perilaku hidup bersih yang berkelanjutan. Langkah-langkah kegiatan yang saya lakukan, yang pertama, berdiskusi dengan kepala sekolah, guru dan rekan sejawat tentang isu yang ada di satuan pendidikan. Yang kedua, mencari solusi melalui diskusi dengan mentor, teman sejawat, pencarian referensi dari berbagai sumber. Yang ketiga, pengajuan gagasan meningkatkan kesadaran diri tentang pentingnya hidup bersih di kelas 7 dan membuat RPL atau rencana pelaksanaan layanan yang sesuai. Yang terakhir, pelaksanaan pembelajaran serta melakukan observasi, evaluasi proses dan refleksi. Tahapan layanan klasikal yang saya lakukan, yang pertama kegiatan pembukanya. Kegiatan awalnya itu saya mulai dengan salam sapa, kemudian memberikan arahan terkait kegiatan pembelajaran hari ini serta penjelasan singkat tentang bagaimana upaya hidup bersih. Setelah itu saya membagi kelompok. Kegiatan yang inti itu adalah memberikan topik terkait proyek pembuatan poster kampanye pentingnya hidup bersih. Peserta didik berdiskusi bersama teman-temannya di dalam kelompok dan mengerjakan proyek yang diberikan serta mempresentasikan karya yang dihasilkan. Untuk evaluasi, peserta didik mengerjakan evaluasi serta mengerjakan evaluasi hasil layanan bimbingan klasikal. Refleksinya dilakukan secara verbal antara saya gurunya bersama peserta didik saya. Kesimpulannya, melalui pelaksanaan layanan klasikal menggunakan metode project-based learning dapat meningkatkan kesadaran peserta didik tentang pentingnya hidup bersih. Yang kedua, peserta didik mampu berkreasi melalui proyek membuat poster kampanye perilaku hidup bersih. Yang ketiga, peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran pentingnya hidup bersih serta meningkatnya kepercayaan diri dalam mempresentasikan hasil karya poster itu di depan umum. Layanan klasikal menjadi lebih menyenangkan serta dapat meningkatkan keterampilan berkreasi dan berbicara. Dan terakhir, meningkatkan kesadaran peserta didik tentang pentingnya hidup bersih dapat menciptakan pribadi dan lingkungan yang bersih. Ini galeri pelaksanaan layanan klasikal saya. Ini contoh anak-anak tetap berbincang-bincang walaupun ada sampah di sekitarnya. Lalu ini saat saya membagi kelompok, saya memantau mereka bagaimana diskusi mereka dalam membuat poster upaya hidup bersih. Lalu mereka mempresentasikan poster mereka. Lalu yang terakhir saya merefleksikan bagaimana layanan klasikal hari ini, apa yang mereka dapat dari layanan klasikal yang sudah saya berikan, terus bagaimana pengalaman mereka belajar pada hari itu. Nah, ini harapannya nanti ada bersih-bersih rutin, kegiatan rutin di sekolah supaya anak-anak bisa bergotong royong dan bekerja sama untuk membersihkan lingkungan kelas serta lingkungan sekolah. Demikian presentasi yang sudah saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator Ibu Umi. Baik, terima kasih atas pemaparan seminar orientasi oleh
yang sangat menarik ini dengan judul Layanan Klasikal dengan Metode Project Based Learning untuk meningkatkan kesadaran diri tentang pentingnya hidup bersih pada peserta didik SMP Negeri 13 Kota Surakarta. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu guru peserta. Saya persilahkan yang ingin bertanya. Baik, Bapak Rendra. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Saya mohon izin bertanya kepada Ibu Nita, apa dampak dan rendahnya kesadaran diri terhadap kebersihan di lingkungan sekolah seperti yang diangkat dalam isu utama yang ditulis oleh Ibu Nita. Terima kasih. Baik, Bu Nita, bisa langsung dijawab. Terima kasih pertanyaannya Mas Rendra. Jadi dampak dari rendahnya kesadaran diri itu, rendahnya kesadaran diri terhadap kebersihan itu menyebabkan terbentuknya kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan dan kurangnya inisiatif menjaga kebersihan. Hal ini berdampak negatif pada kesehatan individu serta menciptakan lingkungan belajar yang kurang kondusif. Seperti kalau kelasnya kotor kan ya, atau ada bau-bau menyengat yang membuat tidak nyaman, pasti kan juga akan membuat suasana kelas menjadi kurang kondusif. Permasalahan ini juga bukan hanya soal pengetahuan, tetapi kurangnya internalisasi nilai dan komitmen pribadi untuk menerapkan hidup bersih dalam keseharian. Bagaimana Pak Rendra dengan jawaban Ibu Nita? Sudah cukup ya, berarti dampak itu tadi istilahnya kurangnya kesadaran pada peserta didik ya terkait kebersihan, pentingnya hidup sehat. Seperti itu ya Bu Nita ya. Oke, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya kembali. Baik, Ibu Evi, silakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya adalah bagaimana langkah kegiatan yang dilakukan oleh Bunita untuk membantu para siswa kita itu mencapai pada tingkat kesadaran tentang pentingnya hidup bersih. Terima kasih. Oke, Bunita, silakan. Pertanyaan dari Bu Evi yaitu bagaimana setiap langkah kegiatan yang dilakukan oleh Bunita dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya hidup bersih. Terima kasih Bu Evi atas pertanyaannya, izin saya jawab. Jadi setiap langkah kegiatan itu saling mendukung untuk membentuk kesadaran siswa. Diskusi pertama yang saya lakukan tadi diskusi dengan kepala sekolah, guru, rekan sejawat. Terus kita tuh bantu dulu melihat kondisi nyatanya tuh anak-anak tuh kayak gimana gitu ya. Terus lihat juga dukungan yang tersedia kayak gitu. Terus saya mencoba mencari solusi melalui diskusi dan referensi, memperluas wawasan dan inspirasi tindakan. Terus saya melakukan pengajuan rencana program layanan RPL itu di kelas 7 dengan judul tadi upaya hidup bersih. Setelah itu saya melakukan kegiatannya, terus saya observasi, dievaluasi, terus refleksi dan memastikan bahwa mereka benar-benar ngerti kegiatan itu dan benar-benar berjalan dengan baik. Yang pasti karena kita ada di tingkat lingkungan SMP. Ibu DRA Suparyanti MSI selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 13 Kota Surakarta yang sudah berkenan hadir dalam acara seminar orientasi pengenalan nilai dan etika bagi P3K di Kota Surakarta. Dan tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan peserta seminar orientasi yang pada hari ini sudah hadir di acara seminar kali ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat dan dapat diimplementasikan ketika nanti kita bekerja di lingkungan SMP Negeri 13 Kota Surakarta. Saya mohon maaf apabila menjadi moderator memiliki ada salah kata dan ucap. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.